Hal yang terpenting dalam kehidupan ini setelah keselamatan adalah pendidikan, karena masyarakat tidak akan memiliki kesempatan untuk maju jika para perempuannya tidak berpendidikan. Pernyataan dalam novel ini mengingatkan aku pada pahlawan Ibunda Rahma El Yunusya, wanita pertama yang memperjuangkan pendidikan untuk wanita di Indonesia. Ini bukunya tentang biografi beliau. Wanita pertama yang mendapatkan gelar kehormatan dari Universitas Al-Azhar di Mesir. Namun buku yang akan aku bahas kali ini adalah Thousand Splendid Sun, kisah tentang cinta dan harapan. Penulisnya adalah Khalid Husseini, New York Times bestseller. Oh iya, kenalin, aku Nurul. Selamat datang di channel aku di Ruang Review Buku. Selain bahas fisika, aku juga mau mengembangkan konten aku dan juga mau berbagi tentang buku-buku yang sudah aku baca. Semoga bermanfaat. Aku beli buku ini karena lihat review pendeknya dari seseorang di IG. Dia bilang cerita dari buku ini itu sedih dan miris, karena menceritakan perjuangan seorang wanita yang tidak dianggap selayaknya seorang manusia, serta tidak diperbolehkan menentukan pilihan kehidupan yang ingin dia jalani. Sampai pada akhir hayat hidupnya, yang tidak pernah diprediksi oleh siapapun. Selain itu, buku ini juga bestseller. Biasanya, sepengalaman aku, buku bestseller itu emang sebagus itu sih ceritanya. Menurut teman-teman gimana? Ada yang udah baca atau belum? Buku ini bercerita tentang drama kehidupan yang mengiris di tengah kondisi konflik negara yang masih terus terjadi. Buku ini menceritakan tentang Maryam dan Laila, dua orang wanita yang hidup di negara Afghanistan. Maryam adalah anak yang dilahirkan dari hubungan terlarang, sehingga hidupnya dianggap tidak berarti sebagai seorang wanita. Dia mendapatkan diskriminasi karena dianggap sebagai anak haram, tidak layak mendapatkan pendidikan yang tinggi dan tidak layak menentukan kehidupannya sendiri. Di usia Maryam 15 tahun, Maryam mencoba mencari ayahnya. Bukannya kehidupan yang layak yang didapatkan Maryam, malah dia dipaksa menikah dengan pria yang umurnya itu 20 tahun lebih tua dari dia, yang bernama Rashid. Penderitaan Maryam bermula dari sini. Awal pernikahan mungkin terasa baik-baik saja. Namun seiring berjalannya waktu, Maryam tidak juga dianugerahi seorang anak. Sehingga kehidupan rumah tangga Rashid dan Maryam mulai dipenuhi masalah. Maryam tidak punya pilihan karena hidupnya memang bergantung pada Rashid. Setelah kurang dari 10 tahun, di tengah konflik yang dialami negara Afghanistan, terjadilah suatu peperangan yang menyebabkan banyak korban. Sehingga Rashid menyelamatkan seorang gadis muda yang bernama Laila. Laila yang awalnya hidup dengan orang tua yang berkecukupan dan harapan orang tuanya tersebut tinggi terhadap Laila, semua itu sirna karena peperangan. Rumahnya hancur dan orang tuanya meninggal. Laila diselamatkan oleh Rashid dan ingin menikahinya. Laila saat itu berumur masih belasan, sedangkan Rashid sudah hampir menginjak umur 50 tahun. Namun karena tidak ada pilihan, makanya semuanya terjadi dan akhirnya Laila menjadi istri kedua Rashid. Dalam perjalanan hidup mereka tidaklah mudah. Penderitaan mereka semakin lengkap karena saat itu negara Afghanistan dikuasai oleh Taliban. Peraturan yang dibuat oleh Taliban saat itu sungguh merugikan pihak wanita. Seolah-olah saat itu wanita dipandang sebagai makhluk lemah dan tidak dapat melakukan apa-apa. Wanita tidak boleh mencari nafkah. Wanita tidak boleh kemana-mana tanpa ada saudara laki-laki. Dan yang paling parahnya itu wanita harus menutup semua tubuhnya dengan burka. Nah, seperti ini gambarnya saat keluar rumah. Betapa terkekangnya menjadi wanita saat itu di Afghanistan. Alur cerita novel ini sangat rapi dari awal hingga akhir. Jadi kita tidak bingung sebagai pembaca. Karena aku pernah membaca beberapa novel terjemahan, emang sesulit itu dipahami gitu. Dan saat kita baca tuh juga bosan ya, karena kalau di novel ini ceritanya itu dikelompokkan, yang awalnya Maryam, kemudian nanti Laila, kemudian nanti di akhir baru penggabungan antara semua konflik dari orang berdua tersebut. Kelebihan dari buku ini adalah aku jadi paham tentang kondisi Afghanistan saat ini. Karena negaranya saat ini kan dalam kendali Taliban.
Kemudian aku jadi tahu juga di Afghanistan, ternyata ada situs patung Buddha terbesar di dunia loh, yang dihancurkan oleh Taliban. Jadi sekarang bentuknya udah nggak ada. Teman-teman bisa ngecek di video berikut ini. Kalau misalnya teman-teman udah baca novelnya terus nonton video ini rasanya kayak relate banget gitu. Dari novel ini banyak banget pengetahuan sosial, budaya, politik yang bisa aku pelajari dari negara Afghanistan. Kalau menurut aku sih kekurangan dari novel ini nggak ada ya, karena aku juga belum mampu buat novel gitu kan. Jadi aku nggak bisa sih lihat kekurangannya, rasanya udah top banget lah pokoknya. Pelajaran yang dapat aku ambil dari novel ini adalah sebagai wanita kita harus berpendidikan yang baik. Karena kita beruntung di Indonesia ini kita memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kita beruntung tinggal di negara yang sangat menjunjung kesejahteraan dalam menempuh pendidikan dan berkarir. Saat kita dapat memanfaatkan kesempatan untuk tetap belajar, maka kita sudah berkontribusi dalam membangun generasi yang lebih baik di masa depan. Selain itu, saat wanita berpendidikan dan berkarir sesuai kemampuannya, maka wanita tidak akan diperlakukan semena-mena. Sejatinya, memang wanita itu adalah makhluk yang lemah. Namun bukan berarti wanita hanya boleh menunggu dan menerima. Wanita masih tetap bisa berkarya dan bermanfaat untuk orang-orang sekitarnya. Jika wanita itu baik, maka baik jugalah peradabannya. Jadi novel ini sangat aku rekomendasikan untuk dibaca. Karena novel ini bukan sekedar novel fiksi, namun juga mengandung ilmu pengetahuan sosial, budaya, dan politik. Sehingga akan membentuk pola pikir kita menjadi manusia yang lebih bersyukur dan mencintai tanah air kita. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur tinggal di negara Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera. Bagi teman-teman yang suka bacaan sedih namun tetap ada unsur ilmu pengetahuannya, novel ini pas banget untuk teman-teman baca. Mungkin sekian dulu review dari aku, semoga teman-teman suka. Sampai ketemu di review buku selanjutnya. Dadah!